Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucia Agnes Ravangelika Anindita Saputra, saya dari kelas 10H. Teman-teman, sejarah Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai kerajaan yang pernah berjaya di masa lalu. Salah satu fase penting dalam perjalanan sejarah kita adalah masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam. Masa ini bukan hanya membawa pengaruh dalam aspek keagamaan, tetapi juga datang dalam bidang sosial, budaya, politik, bahkan hingga pendidikan. Nah, dalam video ini saya akan membahas 3 kerajaan Islam yang pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia, yaitu Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram Islam. Oke teman-teman, yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai, yaitu gerbang masuknya Islam di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letaknya berada di pesisir utara Sumatera, tepatnya di wilayah Aceh sekarang. Kesultanan ini berdiri sekitar abad ke-13. Samudra Pasai memainkan peran penting sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Sultan pertamanya adalah Malik al-Saleh, seorang raja yang memeluk Islam dan membawa identitas baru pada wilayah kekuasaannya. Peran strategi Samudra Pasai terletak pada posisinya sebagai pusat perdagangan internasional. Pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok sering datang ke pelabuhannya. Lewat interaksi dagang inilah Islam menyebar secara damai. Bahkan Samudra Pasai menggunakan koin emas yang disebut dirham bertuliskan aksara Arab dan nama rajanya yang menunjukkan kuatnya identitas Islam saat itu. Selain itu, Samudra Pasai juga menjadi tempat belajar Islam. Banyak ulama dari Timur Tengah datang untuk berdakwah dan membuka jalur pendidikan. Tak heran kalau pengaruh kerajaan ini sangat besar dalam proses Islamisasi wilayah Barat Nusantara, bahkan ke Malaka dan Semenanjung Melayu. Nah, sekarang yang kedua ada Kesultanan Demak. Kesultanan ini merupakan penyebar Islam di Jawa dan pelopor perlawanan terhadap Portugis. Kesultanan Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan pada awal abad ke-16 oleh Raden Patah, Demak muncul di tengah kemunduran Majapahit dan mengambil alih peran sebagai kekuatan politik baru di Jawa. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa membuat Demak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Demak punya peran besar dalam memperluas pengaruh Islam di daerah pedalaman Jawa. Salah satu caranya adalah dengan dukungan terhadap dakwah para wali songo. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan wali lainnya berperan aktif dalam menyebarkan Islam dan pendekatan budaya seperti wayang dan gamelan agar mudah diterima oleh masyarakat. Selain penyebaran Islam, Demak juga dikenal sebagai pelopor perlawanan terhadap kekuatan asing, terutama Portugis. Di masa pemerintahan Sultan Trenggana, Demak mengirim pasukan ke Malaka dan juga menyerang kerajaan Pajang serta Blambangan, 2 kerajaan yang masih dipengaruhi Hindu-Buddha. Ini menunjukkan bahwa Demak tidak hanya berperan dalam agama, tapi juga dalam pembentukan kekuasaan politik Islam di Indonesia. Nah, sekarang yang ketiga ada Kesultanan Mataram Islam, merupakan salah satu kerajaan Islam yang memiliki simbol kekuatan politik dan budaya Islam Jawa. Kesultanan Mataram Islam berdiri pada akhir abad ke-16 di pedalaman Jawa Tengah. Didirikan oleh Sutawijaya, kerajaan ini berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Mataram menjadi kekuatan Islam yang dominan di Jawa, terutama karena keberhasilannya menyatukan hampir seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu peran besar Mataram adalah dalam mempertahankan kedaulatan dari pengaruh kolonial. Sultan Agung dikenal dengan usahanya menyerang Batavia yang dikuasai oleh VOC Belanda pada tahun 1628 dan 1629. Meskipun gagal secara militer, upaya ini menunjukkan semangat perlawanan terhadap penjajahan Eropa yang semakin kuat di wilayah Nusantara. Mataram juga memberi sumbangan besar dalam bidang budaya dan agama. Sultan Agung menciptakan sistem kalender Jawa yang menggabungkan unsur Islam atau Hijriyah dengan budaya lokal. Di masa ini, Islam benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa, dari sistem pemerintahan, kesenian, sampai adat istiadat.
Oke teman-teman, dari ketiga kerajaan tadi, yaitu Kerajaan Pasai, Demak, dan Mataram Islam, kita bisa melihat bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan seiring dengan kekuatan politik, perdagangan, budaya, dan pendidikan. Samudra Pasai membuka jalan pertama. Demak menyebarkan Islam ke Jawa sambil membangun kekuatan politik Islam, dan Mataram memperkuat identitas Islam melalui budaya dan perlawanan terhadap penjajah. Peran ketiganya membentuk fondasi Islam di Indonesia yang kuat dan terus berkembang hingga hari ini. Tanpa mereka, mungkin peta sejarah Indonesia akan sangat berbeda. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.